Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muslimin rahimakumullah. Insyaallah nanti di Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita akan banyak mendengar kalimat-kalimat dari asyatid, dari para ustadz, para da'i, kalimat-kalimat takwa. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan salah satu keistimewaannya adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan salah satu keistimewaan yang lainnya adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya untuk melaksanakan puasa atau saum, yaitu saum Ramadan, yang sifatnya hukumnya adalah wajib. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengajak kepada kita, Allah mewajibkan kepada kita selaku mukmin agar menjalankan ibadah saum dengan target la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan banyak hal yang akan Allah berikan kepada mereka, kepada kita semuanya, manakala kita bisa mencapai target yang telah Allah tentukan, yaitu la'allakum tattaqun. Sehingga ayat-ayat ini atau kalimat-kalimat muttaqin, la'allakum tattaqun, akan banyak kita dengar nanti dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam sudut pandang. Dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba, apakah kita ini sudah berada di dalam target la'allakum tattaqun. Kita lihat indikator-indikator sebagai seorang muttaqin, sebagai orang yang bertakwa. Kita lihat di dalam surah Al-Imran ayat 133, 34 dan 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menghimbau, mengajak kepada kita agar bersegera suratul istijabah di dalam menggapai dua hal, yaitu wasari'u ila maghfirah, dalam menggapai maghfirah, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dalam menggapai atau meraih dua hal. Yang pertama adalah maghfirah, yang kedua adalah jannah yang luasnya laksana langit dan bumi. Nah, karakter wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dua ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaannya, siapakah orang-orang bertakwa itu? Kalau dari ayat ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan, orang-orang yang bertakwa itu adalah yang luar biasa di dalam meraih dua aspek tadi, yaitu bersegera untuk mendapatkan maghfirah dan bersegera untuk mendapatkan jannah. Jadi seluruh kumpulan amal-amalannya itu akan melahirkan, akan mendatangkan dua aspek tadi. Kalau tidak mendatangkan maghfirah, itu mendatangkan ajron yang nantinya akan mendapatkan al-jannah. Nah, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala seolah menjelaskan siapakah lil muttaqin itu, siapakah muttaqin itu. Yang pertama adalah
alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra, yaitu mereka orang-orang yang bersegera menginfakkan apa yang dia miliki dalam kondisi syarra' wad-dharra, dalam kondisi lapang dan sempit. Artinya apa? Kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan orang lain, bahkan mungkin kepentingan kita sendiri. Itu dalam kondisi syarra dan dharra, dalam kondisi lapang dan sempit. Jadi artinya terus dalam kondisi apapun kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, itu dengan menghibahkan, memberikan sebagian apa yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Orang yang bisa berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Dan berikutnya adalah orang yang bisa menahan amarah. Siapakah mereka orang yang bisa menahan amarah? Yaitu yamliku nafsahu indal ghadab, menahan emosi dikala sedang marah. Artinya apa? Pada saat kita marah, maka yang keluar adalah wa kalimatul adl minal ghadab wa ridha. Senantiasa mengupayakan kalam-kalam yang bijak dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi sedang marah. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Setelah kita menjadi orang yang terindikasi yunfiquna fis syarra'i wad-dharra, yang kedua wal kadhiminal ghaidh, yang ketiganya adalah orang yang begitu siap untuk memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan saudaranya walaupun kita yakin dia salah. Bahkan sebelum dia mengucapkan permintaan maaf pun kita sudah membuka hati kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena ini adalah akhlak yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana saat Rasulullah SAW mencari seorang yang biasa melempari kotoran pada saat Rasulullah sedang berangkat menuju masjid. Pada satu saat orang itu tidak ada, Rasulullah mencari. Biasanya orang yang suka duduk di tempat ini di mana? Maka ada orang menanyakan, ada yang menjawab bahwa si fulan sedang sakit ya Rasulullah. Ternyata setelah Rasulullah mencari dan bertemu, ternyata dia adalah seorang Yahudi dan Rasulullah sudah memaafkan. Sudah memaafkan sehingga dia datang kemudian mendoakan agar penyakitnya segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bahwa Rasulullah memaafkan kesalahan orang yang telah menzaliminya walaupun dia sendiri belum meminta maaf. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan atau yang berperilaku ihsan. Kalimat ihsan mungkin saja kita bisa mewakili kalimat anta budallaha ka'annaka taru fa ilam takun taru fa innahu yaraka. Jadi seolah-olah di dalam ibadah kita apapun bentuknya, dalam satu hari 24 jam, dalam 1 jam 60 menit, dalam 1 menit 60 detik, semua ibadah yang kita lakukan ini seolah-olah kita ini sedang berhadapan melihat ada Allah di depan kita. Seandainya itu tidak mungkin, maka kita yakin bahwa Allah melihat apa yang telah kita lakukan, bahwa Allah melihat dan mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan Allah melihat dan mendengar apa yang ada dalam hati kita. Nah, itu barangkali kalau kita lihat indikasi mutakin berdasarkan surah Ali Imran ayat 133. Kalau di ayat yang pertama yang dari 133 itu orang mutakin, orang yang bertakwa memiliki etos kerja, responsibilitas di dalam meraih dua aspek, yaitu aspek maghfirah dan aspek al-jannah. Semua agenda kegiatannya hanya itu yang akan hadir untuk menjemputnya. Kalau bukan maghfirah yang datang, al-jannah yang datang. Dan selanjutnya orang yang bersegera untuk menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit, dan orang yang siap menahan diri dari perilaku ghadab, dari perilaku marah, yang dikun nafsa idal ghadab, bisa menahan diri, bisa menahan emosi dikala sedang marah, dan orang yang bersegera bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan orang yang secara di dalam beribadah dia seolah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun tidak bisa,
dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan semua itulah yang disebut dengan amal muhsinin. Ya, dari 1, 2, 3, 4 itulah amal muhsinin yang Allah sebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan sudut pandang melihat muttaqin dari surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Jazakumullah ahsan jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.